Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kampas rem yang awalnya dibuang di Tiongkok dapat diubah menjadi kampas rem baru yang sebanding dengan kampas rem aslinya setelah melalui proses pengolahan sederhana di Pakistan. Produk mereka tidak hanya dijual secara lokal, tetapi juga diekspor ke seluruh dunia. Bagaimana mereka melakukannya? Jawabannya tersembunyi di depan bengkel kecil sederhana di Peshawar yang melarang fotografi. 86 kampas rem bekas generasi pertama ini adalah bahan baku untuk diproses, dan sang master akan menatanya dengan rapi di rak besi. Itu benar. Mereka yang menebak dengan benar, setelahnya semuanya benar. Kampas rem yang sudah dibuang ini perlu dipanaskan dengan api. Sebagai pembuat api yang paling profesional, sang master tahu sedikit tentang ilmu mistis dari segala penjuru. Sebelum menyalakan api, ia perlu bergerak dengan terampil dan berdoa agar tidak ada masalah dengan bantalan rem saat mereka tiba. Lalu api pun menyala, dan api yang terbuka akan membakar perekat pada bantalan rem menjadi abu, sehingga memudahkan pemisahan lapisan gesekan dan pelat penyangga logam, tanpa menambahkan bumbu lainnya. Setelah 2,5 jam memanggang, lapisan gesekan dan pelat penyangga logam dapat dipisahkan. Proses ini tampaknya mudah, dan sesungguhnya sangat mudah. Karena masih banyak karat pada pelat belakang logam, maka akan dipoles dengan penggiling. Tangan besi sang master yang kejam melakukan operasi berbahaya ini, tetapi untungnya, tidak ada bahaya yang terjadi selama operasi. Pelat belakang logam yang dipoles dapat memasuki ruang rahasia untuk pemrosesan selanjutnya. Karena penggunaan lem 502 tidak dapat memenuhi persyaratan kekuatan ikatan, untuk menghindari terjadinya memakan perjamuan. Master akan mengaplikasikan perekat resin khusus pada pelat belakang, lalu menyiapkan bubuk bahan baku untuk pembuatan kampas rem. Untuk memastikan kualitas bantalan rem, Master akan menggunakan timbangan elektronik untuk menimbangnya secara kasar. Untuk membuat produk yang bermutu, 2 gram lagi ditambahkan ke 60 gram bahan baku awal. Kemudian, Master akan menempatkan pelat belakang logam ke dalam cetakan satu persatu, lalu mengunci cetakan. Kemudian, ia dapat menuangkan bubuk bahan baku yang telah ditimbang ke dalam cetakan, meskipun hanya 4 bantalan rem yang dapat dibuat setiap kali. Untungnya, gerakan Master tidak cepat. Setelah bubuk terisi, bubuk dapat didorong ke dalam mesin pengepres untuk dipanaskan pada suhu tinggi melalui bagian bawah. Dikombinasikan dengan pengepresan kuat dari mesin pengepres, lapisan gesekan dapat dengan cepat dibentuk di rongga cetakan hanya dalam 2,5 menit. Selanjutnya, Anda dapat membuka cetakan dan mengeluarkan bantalan rem. Setelah bantalan rem benar-benar dingin, permukaannya perlu dipoles karena gerinda yang dihasilkan selama pengepresan. Kemudian gunakan mesin penggiling buatan sendiri untuk memotong alur dangkal pada lapisan gesekan, yang secara efektif dapat mengurangi suhu bantalan rem selama pengereman dan segera menghilangkan serpihan yang jatuh selama gesekan dengan cakram rem. Agar tampak seperti bantalan rem baru, langkah berikutnya adalah menumpuknya satu persatu dan kemudian menyemprotnya dengan hati-hati dengan lapisan cat hitam. Pendek kata, warna hitam dapat menutupi 100 keburukan, dan cat dapat menutupi segalanya. Kemudian balikkan bantalan rem dan letakkan pada pelat besi, dan lanjutkan dengan menyemprotkan cat pada bagian belakang. Kemudian dapat ditempatkan dalam oven tanpa kontrol suhu untuk memanggang, yang dapat mengoptimalkan struktur internal bantalan rem dan meningkatkan ketahanannya terhadap pembusukan termal. Setelah 5 jam, bantalan rem dapat dikeluarkan dari oven. Karena permukaan lapisan gesekan juga disemprot cat selama pengecatan, maka lapisan tersebut juga perlu dipoles. Setelah pemolesan selesai, untuk menambah kesan mewah pada produk, stiker logo perlu ditempelkan di bagian belakang bantalan rem. Dengan cara ini, bantalan rem yang awalnya dibuang telah diubah menjadi yang baru dari pabrik, dan langkah selanjutnya adalah mengemasnya. Untuk mengirimkan berkah kepada setiap pelanggan yang membeli bantalan rem, mereka secara khusus memilih kain non-woven merah untuk pengemasan, yang berarti perjalanan yang aman, dan kemudian dapat dikemas dalam kotak kemasan yang dirancang secara profesional. Selanjutnya, bantalan rem yang sudah dikemas ini dapat dipasarkan. Jadi setelah menyaksikan seluruh proses, apa pendapat Anda tentang kualitas bantalan rem yang dibuat dengan cara ini?